Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini saya ingin membagi catatan baca buku saya mengenai A Brief History of Time atau Sejarah Singkat Waktu karya Profesor Stephen Hawking. Disclaimer, saya bukan fisikawan, saya hanya awam yang penasaran sama pertanyaan atau lamunan dini hari kita semua ya. Kayak, kok bisa tahu sih ada Big Bang? Kayak gimana sih gambaran alam semesta, kok ada hubungannya ya sama waktu atau time? Seperti pada judul buku ini. Jika teman-teman ragu beli buku ini karena ngerasa awam kayak saya, nggak usah ragu sama sekali. Buku ini nggak ada angka-angkanya, nggak ada persamaan, nggak ada rumus dalam matematika ya. Bahkan saya yang waktu SMA ikut remedial test dari buku fisikanya Pak Bob Foster dan Pak Martin Kanginan, kelahiran 90-an, pasti tahu ya strugglingnya ya, kecuali yang pintar. Saya nggak sampai sakit kepala gitu baca buku ini. Ini tuh buku yang bikin penasaran halaman per halamannya, walaupun kadang ya mengeringitkan alis untuk memahami gambar-gambar konseptual semacam ini. Tapi ini asik banget. Berikut beberapa poin menarik yang saya catat. Poin pertama, breakthrough dalam manusia memahami alam. Kita harus selalu terbuka dengan pembaruan. Saya menjumpai hal menarik di awal buku mengenai nature manusia yang selalu ingin tahu sejalan dengan sifat sains. Dalam sains, teori adalah penjelasan komprehensif terhadap suatu fenomena. Teori yang baik tentunya harus dapat diaplikasikan pada model yang diamati, kemudian nggak arbitrer, serta dapat dijadikan acuan untuk memprediksi masa depan fenomena tersebut. Namun teori itu sifatnya terbuka, hanya sementara saja. Teori dapat diverifikasi, dilengkapi, bahkan disanggah atau dipatahkan jika suatu saat terdapat observasi mendalam atau dengan metode penelitian yang ilmiah, hasilnya tidak sesuai dengan teori sebelumnya. Nah, sains dapat merubah kesepakatan atau konsensus manusia semapan apapun teori terdahulu telah diterima. Bahkan misi utama fisika adalah meramu Grand Unified Theory, teori yang dapat menjabarkan keseluruhan alam semesta, menjembatani gap atau celah yang belum dapat dipecahkan oleh manusia pada dua teori besar di fisika, yaitu yang pertama adalah teori relativitas yang sifatnya ngebahas benda-benda besar atau skala dunia yang sangat besar, dan yang kedua adalah teori mekanika kuantum di skala dunia yang sangat kecil. Kembali ke breakthrough tadi mengenai gambaran tata surya kita, secara runut kita dikenalin sama tokoh-tokoh yang membuat terobosan tersebut. Awalnya pemikir Yunani Aristoteles menyatakan benda-benda secara natural itu diam kalau nggak ada gaya, serta bumi adalah pusat alam semesta, yang itu dibuat modelnya oleh Ptolemeus. Nah, model ini dapat diterima dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama, sampai dalam tanda kutip dipatahkan oleh Copernicus, yang tentu saja propose heliosentrisnya. Bumi dan planet-planet tata surya ya mengorbitnya matahari. Galileo juga menemukan kalau gerak bulan planet Jupiter tentu saja mengorbitnya ke planet Jupiter, nggak mengorbit bumi. Ilmuwan tersohor, Newton, menyatakan bahwa alam semesta semacam mesin yang komponennya saling bergerak satu sama lain. Terdapat hukum Newton mengenai pergerakan benda, kemudian tentang gravitasi yang diartikan sebagai gaya tarik-menarik suatu benda yang memiliki massa, seperti itu, yang pernah kita hitung pada saat sekolah. Sampai sekarang pun hukum ini masih berlaku dan digunakan, misalnya memprediksi gerak planet secara akurat. Dalam waktu yang lama, ratusan tahun, hukum alam dikatakan sebagai deterministik ya, jadi kayak dapat diprediksi berdasarkan kejadian sebelumnya. Namun ternyata nggak mesti demikian, karena hukum Newton tadi ternyata belum dilengkapi dengan pemikirannya Einstein. Einstein menanggapi hukum-hukum Newton. Gravitasi menurut Einstein bukan cuma gaya tarik-menarik antar objek yang memiliki massa, tapi menurut Einstein, gravitasi adalah lengkungan ruang waktu yang disebabkan oleh massa sebuah objek. Jadi kita bisa bayangin kayak ada permukaan trampolin. Permukaan trampolin tadi adalah space-time atau ruang waktu. Bukan ruang dan waktu dalam arti yang kepisah, tapi mereka kayak ngebentuk sesuatu yang bisa kita bayangkan secara fisik gitu. Nah, permukaan trampolin tadi, di tengah-tengahnya kita kasih bola bowling yang sangat berat gitu. Jadi bola bowling tadi bisa ngelengkungin permukaan trampolin. Dia jadi ngelengkung ke bawah gitu. Dari tepi trampolin kita ngelepasin kelereng-kelereng ringan, kelereng-kelereng yang masanya lebih kecil, otomatis kelereng-kelereng tadi akan menuruni trampolin tertarik ke dalam lengkungan yang disebabkan oleh bola bowling tadi dengan gerakan yang memutar. Nah, itu
ilustrasi gravitasi dari Einstein. Kemudian untuk gerak, Newton kan mengatakan bahwa kecepatan itu relatif karena merupakan jarak dibagi dengan waktu. Kecepatan juga bergantung sama pengamat atau observer. Tapi ada yang namanya kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu sifatnya konstan atau selalu tetap, tidak bergantung pada posisi pengamat. Nah, ini juga yang menyebabkan waktu itu sifatnya bisa relatif gitu. Ya, pada intinya sih Einstein kayak nanggepin hukum-hukumnya Newton di sini. Kayak misalnya tentang gravitasi dan melambatnya itu, ya kayak semacam yang ada di film Interstellar. Poin kedua adalah alam semesta mengembang dan alam semesta berasal dari ledakan besar atau Big Bang. Nah, ini adalah penjelasan pertanyaan jam 3 pagi saya atau lamunan dini hari saya. Pada tahun 1929, Edwin Hubble menemukan galaksi lainnya selain Milky Way atau galaksi Bima Sakti, dan menjumpai bahwa galaksi-galaksi itu ternyata bergerak menjauhi kita. Nah, kok bisa tahu? Karena bintang-bintang di galaksi sebagian besar ditemukan mengalami redshift atau insutan merah. Jadi warnanya itu geser ke spektrum merah. Mungkin saya oversimplifikasi, tapi yang saya pahami seperti itu. Cahaya atau visible light, panjang gelombangnya itu kita persepsikan sebagai warna. Panjang gelombang terbesar ada di ujung merah spektrum, sedangkan panjang gelombang terkecil ada di ujung biru. Kalau sumber cahaya atau bintang itu jaraknya selalu konstan dengan kita, maka panjang gelombang yang dipancarkan itu akan sama dengan yang diterima. Tapi pada kenyataannya terdapat pergeseran ke panjang gelombang yang besar, yaitu ke merah. Dan ternyata panjang gelombang itu berpengaruh ke jarak. Jadi semakin jauh jaraknya, maka panjang gelombangnya akan semakin besar. Dan ukurannya pun nggak acak, melainkan sebanding dengan jarak galaksi dari kita. Jadi kesimpulannya sih, alam semesta sampai saat ini dalam keadaan yang mengembang. Poin ketiga, penjelasan mengenai black hole atau lubang hitam dan singularitas. Nah, bagian ini sebenarnya ada di film The Theory of Everything. Makasih buat Eddie Redmayne yang telah membantu saya untuk mendapatkan sedikit gambarannya ketika saya membaca buku ini. Actingnya Redmayne sangat bagus ya. Dia kayak Stephen Hawking beneran gitu. Jadi pada tahun 60-an, Roger Penrose menunjukkan bintang bisa kehabisan bahan bakarnya dan runtuh karena gravitasinya sendiri, kejebak dalam daerah yang permukaannya menyusut sampai sangat mampat ke volume 0, sehingga kerapatan zat dan kelengkungan space-time-nya itu tidak berhingga. Nah, itu jadi black hole dan ada singularitas di situ. Melanjutkan dari itu, Hawking membalikkan arah waktu dan menunjukkan bahwa alam semesta yang mengembang itu harus ada singularitas yang memulai, asalkan relativitas umum Einstein itu benar. Dan belakangan, Hawking sendiri yang membantah ya, kalau ini bisa berlaku jika ada turut peran mekanika kuantum di dalamnya. Jadi itu kan gap-nya yang tadi ya, gap antara relativitasnya Einstein dengan dunia kuantum. Selain publikasi dan diterimanya hasil kolaborasi Hawking dan Penrose tadi mengenai singularitas, ada bukti Big Bang itu terjadi dari keberadaan Cosmic Microwave Background atau CMB yang awalnya dikira noise radio. Jadi pendaran awal alam semesta itu masih dapat dideteksi dalam bentuk gelombang mikro atau microwave. Penjelasan lengkapnya ada di buku, silahkan dibaca sendiri, dieksplor sendiri. Saya takut salah menyampaikan, tapi yang jelas yang saya tangkap ya, ada cahaya dari bagian terjauh alam semesta baru bisa mencapai kita sekarang gitu, karena ya memang jaraknya yang sangat jauh gitu. Dan itu tersisa adalah gelombang mikro. Poin keempat, panah waktu dan lubang cacing. Jadi menurut Hawking, waktu itu memiliki arah yang maju. Saya jadi ingat ada 2 film science fiction ketika membaca buku ini adalah Tenet dan Interstellar. Kalau film Tenet itu ada pembalikan waktu atau time inversion dengan membalikan entropi. Sedangkan menurut Hawking itu tuh kayak nggak bisa karena misalnya ada fase yang pecah, di film itu kan kayak bisa balik lagi jadi utuh. Tapi itu mencederai hukum kedua termodinamika, di mana semakin lama alam semesta ini
memiliki entropi yang semakin meningkat gitu. Sedangkan fase yang tadinya utuh menjadi pecah itu menandakan bahwa entropinya meningkat. Menurut Hawking, waktu itu orangnya maju karena yang pertama adalah psikologis. Dituliskan bahwa manusia nggak akan bisa ingat hal yang akan terjadi di masa depan. Kayak kita nggak bisa ingat berapa skor pertandingan yang akan datang gitu. Kalau belum terjadi nggak bisa ingat apapun. Atau orang itu nggak akan bisa ingat masa depan. Kemudian ya sebelum kita memecahkan vas bunga tadi, kita juga nggak akan bisa ingat di mana letak pecahannya di lantai. Karena ya uang belum terjadi gitu. Kemudian yang kedua adalah hukum termodinamika. Ya ilustrasinya seperti tadi ya, vas bunga yang dipecahkan nggak bisa ujuk-ujuk balik kembali. Kemudian yang ketiga adalah kosmologis. Alasan ini karena alam semesta ini menuju ketidakteraturan atau entropi meningkat. Dan saat ini alam semesta sedang berada di entropi yang masih relatif rendah dan suatu saat akan mencapai nilai maksimum dan menyusut di mana pada waktu itu manusia tidak akan bisa hidup. Bab yang paling sulit dari buku ini tuh menurut saya adalah tentang zarah atau partikel yang bikin saya kayak apaan sih nulis apaan sih gitu. Apalagi pada saat ngebaca yang bagian spin pada zarah atau spin partikel itu saya nggak paham, maafin saya. Jadi saya skip bagian itu dan nggak saya bahas di sini. Buku ini tuh menurut saya kayak masih kurang gambar atau kurang ilustrasi. Apalagi bagian spin tuh ilustrasinya kayak kartu terus dia bisa spin setengah arahnya kayak gitu. Bab yang paling menarik itu adalah tentang ya tadi ya takdir atau tujuan alam semesta, kemudian ada juga waktu, itu menarik bagi saya. Tahu-tahu udah mau habis dan berlanjut ke bagian-bagian yang ngebicarain tentang unifikasi teori. Di sini juga sedikit dibahas tentang string teori atau teori Dawai gitu. Dan bagian akhir kita bisa membaca profil singkat dari beberapa tokoh yang bikin terobosan yang di awal-awal buku itu. Opini saya terhadap buku ini, pertama, mohon dikoreksi jika saya salah, tapi saya pikir paragraf-paragraf di buku ini tuh kebanyakan disusun secara induktif. Kita diajak provoking kayak ngobrolin latar belakangnya dulu, penyebab-penyebabnya dulu, baru ke main idea atau kesimpulan. Sebenarnya kita lagi ngomongin apa sih di fisika gitu. Kesimpulannya pun juga ada di bagian-bagian akhir paragraf. Jadi ini ya bukan buku yang awalnya main idenya apa, kemudian baru ada penjelasan-penjelasannya gitu. Kemudian yang kedua, sebenarnya keseharian hidup kita itu nggak bisa lepas dari ilmu fisika. Tapi saya somehow merasa berjarak dengannya karena ya mempersepsikan bahwa fisika itu harus sangat ruwet dengan segala perhitungan matematisnya. Yang mana itu memang benar, tapi seharusnya itu nggak membatasi kita untuk perlu tahu gitu. Sebenarnya nggak perlu sampai memahami banget ya, karena sampai sekarang saya juga kayak masih nggak paham tuh kayak spin-spin partikel tuh apaan sih. Tapi ya mungkin kita bisa ngebayangin apa ya, di balik fenomena-fenomena yang kita lihat sehari-hari itu ternyata ada alasan-alasan yang logis dan itu didapatkan dari pemikiran yang logis dan bisa dibuktikan atau ya mungkin eksperimental thought ya, atau tadi yang dibahas apa itu istilahnya, hanya saja itu kayak secara konsensus ilmuwan bisa diterima gitu. Ini berlanjut ke nomor 3, kita mesti menerima atau mengakui kalau sains itu sudah berkembang sejauh ini berkat kerja kolektif manusia. Dengan menolak perkembangan sains, kita berarti menafikan usaha dan energi yang dikeluarkan manusia untuk mewujudkan breakthrough atau terobosan-terobosan sains tadi. Dan sains itu kan juga bersifat positif pada perkembangan teknologi. Jadi kan sains dan teknologi sama-sama ini ya, saling mempengaruhi. Jadi masa sih kita masih terjebak pada teori-teori konspirasi, padahal teknologi ya sudah bisa kita nikmati saat ini ya berkat sains tadi gitu. Mungkin ini relate ke video catatan baca buku saya di Matinya Kepakaran. Kemudian yang nomor 4, disayangkan banget Stephen Hawking tidak dapat merasakan euforia foto black hole Sagittarius A di galaksi kita di tahun 2019. Dan yang tahun 2022 ini juga terdapat garis-garis merah yang lebih jelas gitu. Jadi ya sayang banget ya Hawking tidak bisa melihat itu. Mungkin kalau saya ngomong Hawking bisa melihat dari atas, tapi kok kayaknya dia nggak percaya tentang keberadaan Tuhan gitu. Kemudian nomor 5, jika ada hal yang tidak sejalan, misalnya menyangkut sains versus keyakinan, mungkin awam seperti kita bisa memfilter sendiri mana yang bisa diambil, mana yang enggak, dan itu bebas sesuai dengan opini masing-masing. Yang dihindari adalah berdebat panas tentang mempertentangkan kedua hal tadi, karena menurut saya nggak akan ketemu sih di kesepakatan apapun. Jadi ya mungkin solusi terbaiknya adalah agree to disagree dengan damai. Kemudian yang terakhir, saya angkat topi kepada para fisikawan dan matematikawan, astronomer dan orang-orang yang mendalami fisika atau bersinggungan dengan fisika, karena ya susah gitu. Semoga ilmu fisika di Indonesia dapat semakin dikenal di masyarakat. Setidaknya buku ini dapat dibaca oleh para remaja di Indonesia
Kembali saya promosikan, jangan ragu dan jangan takut untuk membaca buku ini, karena ada hal-hal bermanfaat yang dapat diambil, dan kita juga jadi punya pandangan baru mengenai yang kita lihat sehari-hari gitu. Dan untuk lebih mendetailnya, silahkan baca sendiri, atau yang sudah membaca bisa diskusi di sini. Mohon dikoreksi jika ada yang salah dari catatan saya, kayak gitu. Demikian review dari saya. Semoga ada cercah manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.